Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Pada jamaah kajian Pogi Jaya, alhamdulillah kita kembali berkumpul untuk melakukan kajian secara online bersama guru kita, Ustadz Musyafa Ad-Darini, Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini LCMA. Dengan judul kajian adalah Kaidah-kaidah dalam pembatal puasa. Saya sedikit membacakan adab-adab dalam kajian online. Yang pertama, peserta mohon memute-kan audio, kemudian akhwat mohon menonaktifkan video. Selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Kemudian ikat ilmu dengan catatan dan kita siapkan Al-Quran. Bagi yang ingin bertanya, boleh secara langsung dengan raise hand atau nanti ketik di kolom chat. Kemudian kita ikhlaskan niat kita semata-mata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Kita berdoa semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu agama yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz, waktu Ustadz sekitar 60 menit, Ustadz nggak apa-apa Ustadz ya? 60 menit, kemudian nanti akan ada 30 menit tanya jawab, karena memang kebetulan beberapa pesertanya dari medis mungkin terkait dengan hal-hal medis yang membatalkan puasa, nanti Ustadz akan ada pertanyaan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul secara online untuk mengkaji sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini benar-benar ikhlas hanya untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang kaidah-kaidah pembatal puasa. Kita angkat tema ini karena kita sekarang sedang menjalankan puasa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk puasa Ramadan. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kita.
Karena puasa Ramadan adalah puasa yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang Allah jadikan sebagai rukun Islam, dan amalan ibadah puasa secara umum adalah amalan ibadah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, "Alaika bis-saum, fa innahu la mithlalah." Hendaklah engkau menjalankan puasa, karena puasa itu tidak ada duanya. Dalam hadis qudsi juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas amalan tersebut. Ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa amalan ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah kecualikan puasa. Itu menunjukkan bahwa amalan ibadah puasa itu bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga lebih dari 700 kali lipat. Makanya bersyukurlah yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sampai hari ini bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, termasuk di antara masalah yang sangat penting untuk kita ketahui yang berkaitan dengan puasa adalah kaidah-kaidah tentang pembatal puasa. Kita bahas kaidah-kaidahnya agar kita bisa menjawab banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembatal puasa ini. Kalau kita bahas kasus per kasus, maka pembatal puasa itu sangat banyak sekali. Makanya ada baiknya kita bahas dengan mempelajari kaidah-kaidahnya, sehingga betapapun banyaknya pembatal-pembatal puasa, kita bisa menjelaskan tentang hukumnya melalui kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari dan kita ketahui. Kaidah-kaidah pembatal puasa. Apa yang dimaksud dengan kaidah? Kaidah yang kita maksud di sini adalah kaidah fikih. Kaidah yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Kaidah sendiri artinya adalah kalimatun mujazah tatadammanu hukman fikhiyan tantabiqu ala masaila katsirah. Kalimatun mujazah artinya kalimat-kalimat yang ringkas. Tatadammanu hukman fikhiyan, yang mengandung hukum fikih, yang menjelaskan hukum fikih, tantabiqu ala masaila katsirah, yang bisa diterapkan dalam banyak masalah. Yang bisa diterapkan kepada banyak masalah. Ya, inilah kaidah fikih yang kita maksud. Kalimat-kalimat ringkas yang menjelaskan hukum fikih yang bisa diterapkan dalam banyak masalah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mempelajari kaidah fikih itu sangat penting. Dan kita sekarang sedang mempelajari kaidah fikih tentang pembatal puasa. Karena dengan mengetahuinya, kita akan mudah mengetahui masalah-masalah yang sangat banyak yang berkaitan dengan topik kaidah tersebut. Dengan kaidah fikih,
seseorang bisa memperkaya dalil ketika dia membahas suatu masalah. Dan dengan kaidah fikih kita bisa mengurangi sikap fanatik kita kepada person tertentu, ya. Karena dengan mengetahui kaidah fikih berarti ilmu kita akan bertambah. Dengan bertambahnya ilmu, maka sikap fanatik seseorang akan semakin berkurang. Sebaliknya, benar. Semakin jahil seseorang, maka sikap fanatiknya akan semakin kuat. Maka untuk menghilangkan sikap fanatik yang berlebihan, sikap fanatik buta, maka kita harus banyak belajar. Kita harus banyak belajar agar pengetahuan kita semakin luas. Ketika pengetahuan semakin luas, maka sikap fanatik kita otomatis ya akan berkurang. Taib. Ada 10 kaidah fikih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, terjadinya pembatal puasa secara tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Terjadinya pembatal puasa secara tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Dalil dari kaidah ini di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Kalian tidak mendapatkan dosa pada sesuatu yang kalian tidak sengaja di dalamnya. Kalian tidak berdosa pada sesuatu yang kalian tidak sengaja melakukannya. Kemudian di antara dalil dari kaidah ini firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami ketika kami lupa dan ketika kami tidak sengaja. Ketika kami lupa dan ketika kami tidak sengaja. Ini menunjukkan bahwa ketidaksengajaan itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang mendukung kaidah kita adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syarib falyutimma shaumah. Fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa sehingga akhirnya dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada dia atau memberikan minum kepada dia. Iya. Barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, akhirnya dia makan dan minum. Ya, jadi makan dan minumnya itu karena lupa. Falyutimma shaumah. Maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, teruskan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum kepada dia. Ini menunjukkan bahwa ketidaksengajaan menjadikan tindakan seseorang itu tidak ada hukumnya. Ya.
menjadikan kesalahan seseorang dimaafkan. Kalau makan, minum, tapi karena tidak disengaja. Lupa itu menjadikan seseorang tidak sengaja melakukan sesuatu. Maka akhirnya dia diampuni atau dimaafkan. Taib disebutkan atau contoh-contoh dari masalah ini, ketika seseorang berkumur, ya, berkumur. Kemudian ada sebagian air yang masuk ke tubuh tanpa sengaja memasukkannya. Maka air tersebut tidak membatalkan puasa. Dan orang yang berkumur itu sulit ya. Sulit untuk tidak menyisakan air di dalam mulutnya. Kita berkumur, kemudian kita keluarkan. Apakah kita bisa mengeluarkan semua air yang kita masukkan saat berkumur? Jawabannya sulit. Sulit sekali. Sehingga biasanya ada air yang tersisa. Kemudian akhirnya air tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita dengan kita menelan ludah. Dia ikut dengan ludah kita. Maka masuknya air dari sisa air kumur tersebut ke dalam tubuh karena ketidaksengajaan seperti ini tidak membatalkan puasa. Contohnya lagi misalnya istinsyak. Memasukkan air ke dalam hidung secara tidak sengaja, ya, ada air yang masuk. Niatnya dia istinsyak. Tapi ketika istinsyak tersebut, dia tidak sengaja. Tidak sengaja ada air yang sampai masuk ke dalam. Maka ini tidak membatalkan puasa. Karena maksud dia istinsyak. Bukan maksud dia memasukkan air ke dalam tubuh melalui hidungnya. Contohnya lagi misalnya ada orang renang. Ya, orang renang. Dia sengaja untuk renang. Qadarullah ma syaa fa'al, ya, ada air yang masuk lewat mulutnya. Tapi dia tidak sengaja, sebenarnya dia tidak sengaja untuk memasukkan air itu. Tapi keadaan tertentu menjadikan dia, ya, kemasukan air itu. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Contohnya lagi misalnya orang mandi pakai shower, kemudian karena keadaan tertentu akhirnya air masuk, ya, melewati hidung atau melewati mulut tanpa disengaja. Maka ini tidak membatalkan puasa. Beda kalau disengaja ya. Kalau disengaja ini bisa membatalkan puasa. Ya. Memasukkan sesuatu dari mulut atau dari hidung dengan disengaja itu bisa membatalkan puasa. Seperti misalnya memasukkan obat lewat hirupan. Ya, ada obat yang dihirup. Baik dihirup lewat mulut ataupun dihirup lewat hidung. Obat hirup ini ana melihat membatalkan puasa. Karena walaupun itu sedikit, dia sengaja memasukkannya ke dalam tubuh. Walaupun itu sedikit, dia sengaja memasukkannya ke dalam tubuh. Ya. Contoh lagi, ya, merokok. Merokok ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Dan ada sisa-sisa rokok, ya, sisa-sisa asap rokok yang masuk ke dalam tubuh. Makanya mengotori paru-parunya, ya, mengotori hidungnya, dan seterusnya. Maka ini membatalkan puasa. Bagaimana dengan orang yang menghirup rokok orang lain? Apakah dia batal puasanya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Dia
tidak sengaja menghirup rokok tersebut. Ya, asapnya itu datang sendiri. Dia tidak ingin memasukkannya ke dalam tubuhnya, tapi ya karena dia menghirup udara, ada asap rokoknya, maka ya akhirnya masuk. Ini tidak disengaja. Contoh lagi misalnya ketika kita di jalan, ya ada orang pakai mobil yang asapnya itu sangat hitam. Akhirnya ada bagian dari asap itu yang masuk ke hidung kita, masuk ke dalam tubuh kita. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tidak sengaja memasukkannya. Kalau misalnya kita berjalan di sebuah tempat yang belum diaspal, kemudian ada orang naik mobil, ya, kemudian lewat di pinggir kita, kemudian ada debu yang banyak, akhirnya debu itu masuk ke dalam tubuh kita karena kita hirup. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Kita tidak sengaja. Baik. Ini kaidah yang pertama ya. Terjadinya pembatal puasa secara tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi logika terbaliknya kalau disengaja berarti membatalkan puasa. Kaidah yang kedua. Makan dan minum membatalkan puasa. Makan dan minum membatalkan puasa. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Wa kulu washrabu. Makan dan minumlah kalian, maksudnya di malam hari puasa. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas untuk kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar shadiq. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitamnya, yaitu fajar. Benang putih maksudnya itu ya munculnya cahaya di ufuk yang uh, memanjang, ya. Jadi dia horizontal, bukan vertikal. Yang itu menandakan ya matahari akan terbit. Itulah fajar shadiq. Disebutkan dalam ayat tersebut, makan dan minumlah sampai muncul fajar shadiq dengan jelas. Itu menunjukkan bahwa setelah muncul fajar shadiq dengan jelas, seseorang tidak boleh makan dan minum. Karena Allah memberikan batasan. Berarti setelah batasan tersebut, hukumnya sebaliknya. Makan dan minum sampai batasan apa? Fajar shadiq. Berarti setelah fajar shadiq, tidak boleh makan dan minum. Ketika seseorang makan dan minum, berarti membatalkan puasa. Apa yang dimaksud dengan makan dan minum? Makan dan minum adalah memasukkan benda melalui mulut ke dalam perut. Bila bendanya padat, maka itulah yang disebut dengan makan. Dan bila bendanya cair, itulah yang disebut dengan minum. Baik. Di sini disebutkan memasukkan benda melalui mulut ke dalam perut. Benda. Bukan hanya benda yang bermanfaat. Bukan hanya benda yang mendatangkan kekuatan. Tapi benda yang tidak mendatangkan kekuatan. Benda yang membahayakan tetap saja membatalkan puasa. Kalau ada orang misalnya makan kerikil, ya,
memasukkan kerikil ke dalam tubuhnya melalui mulutnya. Itu disebut makan. Itu berbahaya, tapi tetap membatalkan puasa. Ada orang minum racun ke dalam tubuh, ya, memasukkan racun ke dalam tubuhnya, minum racun. Maka walaupun itu membahayakan, tetap membatalkan puasa. Tadi ya ada orang rokok memasukkan asap ke dalam tubuhnya melalui mulut misalnya. Maka ini membatalkan membatalkan puasa. Kalau misalnya ada sebuah alat medis yang dimasukkan ke dalam kerongkongan melalui mulut, misalnya ada ya, seperti kamera ya, dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian masuk lagi, mungkin sampai ke paru-paru, ya. Apakah itu bisa membatalkan puasa walaupun apa padahal nanti diangkat lagi? Jawabannya iya. Itu membatalkan puasa. Karena ya itu dianggap makan dan minum. Itu dianggap makan ya, kalau benarnya padat ini berarti dianggap makan. Contohnya lagi misalnya pengasapan melalui mulut. Ya ada obat yang ditaruh di air, kemudian airnya diembunkan. Airnya dijadikan embun, embunnya dihirup melalui mulut. Maka yang seperti ini juga dianggap membatalkan puasa. Contohnya lagi misalnya penggunaan inhaler. Wallahu a'lam. Ana melihat ini juga membatalkan puasa. Dia memasukkan obat ke dalam perutnya melalui mulutnya. Walaupun kadarnya sedikit tapi dia sengaja. Walaupun kadarnya sedikit tapi dia sengaja. Maka ini membatalkan puasa. Ya, saya tahu ada sebagian ulama yang mengatakan ini tidak membatalkan puasa karena kadarnya itu sangat sedikit sekali. Bahkan lebih sedikit dari sisa air kumur yang ada di mulut setelah seseorang berkumur. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Namun, ana melihat ya pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Karena ada perbedaan antara sisa air dari kumur dengan pemakaian inhaler ini. Apa bedanya? Sisi kesengajaan. Orang yang memakai obat inhaler itu sengaja memasukkan obat yang sangat sedikit kadarnya itu ke dalam tubuh. Tapi dia sengaja. Beda dengan orang yang berkumur. Ya. Orang yang berkumur, dia sengaja berkumur. Tapi dia tidak sengaja memasukkan sisa air kumurnya ke dalam tubuh. Dia tidak sengaja memasukkan sisa air kumurnya ke dalam tubuh. Kalau dia bisa mengeluarkan semua airnya, maka dia akan keluarkan. Tapi kan tidak bisa. Tidak bisa seseorang itu mengeluarkan semua air sisa kumurnya ya, ya dengan mudah. Itu sulit sekali, bahkan sangat sulit, mungkin tidak bisa. Karena di sana ada sela-sela sela-sela gigi ya. Kemudian ada tempat-tempat lain yang sulit untuk dikeluarkan semuanya. Intinya sisi kesengajaan berbeda antara sisa air dari kumur dengan pemakaian inhaler ini. Baik. Contoh lagi misalnya obat berupa tablet yang dimasukkan yang diletakkan di bawah lidah. Ya, ada obat ya, antum dokter-dokter lebih tahu ini yang pemakaiannya dimasukkan ke dalam lidah. Ditempatkan di bawah lidah, nanti saraf di lidah itulah yang menyerap obat itu.
Ini kalau misalnya ya, obat itu mencair karena ludah. Kemudian ludahnya masuk ke dalam kerongkongan dengan disengaja atau ditelan dengan disengaja, maka itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Kalau misalnya ya tidak sengaja, ya maka tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya, kaidah yang ketiga. Memasukkan benda ke dalam tubuh melalui jalur selain jalur makan dan minum tidak membatalkan puasa. Kecuali bila fungsinya seperti makan dan minum, yaitu menguatkan badan. Saya ulangi, memasukkan benda ke dalam tubuh melalui jalur selain jalur makan dan minum tidak membatalkan puasa. Kecuali bila fungsinya seperti makan dan minum, yaitu menguatkan badan. Kenapa kita katakan tidak membatalkan puasa? Karena tidak bisa disebut sebagai makan dan minum. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui jalur yang bukan jalur makan dan minum itu tidak membatalkan puasa karena kita tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan bahwa itu membatalkan puasa. Untuk mengatakan bahwa sesuatu membatalkan puasa itu kita butuh dalil, ya. Kita butuh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui jalur selain jalur makan dan minum tidak bisa dikatakan makan dan minum. Makanya dia tidak membatalkan puasa. Taib, tadi disebutkan kecuali bila fungsinya seperti makan dan minum. Kenapa ini membatalkan puasa? Ya karena semakna dengan makan dan minum. Makan dan minum. Tapi dia semakna dengan makan dan minum. Maka itu membatalkan puasa. Taib. Kita juga bisa ya menjadikan kaedah ini eh, punya redaksi lain atau kita bisa membuat redaksi lain untuk kaedah ini. Misalnya dengan mengatakan perbuatan yang semakna dengan makan dan minum membatalkan puasa. Perbuatan yang semakna dengan makan dan minum membatalkan puasa. Berarti kalau tidak semakna dengan makan dan minum tidak membatalkan puasa. Baik. Contoh penerapan dari kaidah ini. Misalnya obat tetes mata. Apakah obat tetes mata itu membatalkan puasa? Maka kita lihat obat tetes mata ini adalah obat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dan mata bukanlah jalur untuk makan dan minum. Sehingga pada asalnya dia tidak membatalkan puasa. Karena tidak bisa disebut sebagai makan, tidak bisa disebut sebagai minum. Itu juga tidak semakna dengan makan dan minum karena tidak menguatkan badan. Ya, tidak menguatkan badan. Orang kalau lapar, dia meneteskan obat mata ke matanya, apakah jadi
kenyang, jadi kuat badannya? Jawabannya tidak. Maka dia bukan makan, dia bukan minum, dia juga tidak semakna dengan makan dan minum. Sehingga itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Misalnya lagi, orang yang memakai lensa kontak dengan cairan tertentu. Orang yang memakai lensa kontak dengan cairan tertentu. Ini tidak membatalkan puasa. Karena dia bukan makan, dia bukan minum, juga tidak semakna dengan makan dan minum. Obat tetes telinga. Obat tetes telinga. Obat yang diteteskan ke telinga. Ini tindakan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tapi jalurnya selain jalur makan dan minum, yaitu mulut. Maka ini tidak membatalkan puasa. Karena tidak bisa disebut makan, tidak bisa disebut minum, juga tidak semakna dengan makan dan minum. Sehingga pada asalnya tidak membatalkan puasa. Contohnya lagi, suntik obat melalui otot atau urat. Ya, suntik obat. Bisa di tangan, ya, bisa di, mohon maaf, pantat, bisa di tempat yang lainnya. Ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tapi jalurnya selain jalur makan dan minum, selain mulut. Sehingga ini tidak bisa dikatakan sebagai makan, tidak bisa dikatakan sebagai minum. Dan ini juga tidak semakna dengan makan dan minum. Karena itu tidak menjadikan seseorang badannya kuat. Maka itu tidak membatalkan puasa. Suntik vaksin tidak membatalkan puasa karena alasan yang sama. Bagaimana dengan suntik infus? Suntik infus ini membatalkan puasa. Karena walaupun jalurnya selain jalur makan dan minum, tapi fungsinya seperti makan dan minum. Sehingga kita anggap ini semakna dengan makan dan minum. Maka itu membatalkan puasa. Contohnya lagi, menerima transfusi darah. Menerima transfusi darah. Ini membatalkan puasa. Karena kita anggap itu semakna dengan makan dan minum. Orang yang asalnya kekurangan darah, itu sangat lemah sekali. Bisa terancam nyawanya. Ketika mendapatkan transfusi darah dan berhasil, dia menjadi segar kembali. Menjadi kuat kembali. Seperti orang yang makan dan minum. Salep atau krim yang diserap oleh kulit, apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Karena apa? Ya karena masuknya salep atau bahan salep tersebut, masuknya obat tersebut ke dalam tubuh tidak melalui jalur makan dan minum, dan itu tidak semakna dengan makan dan minum. Kalau misalnya ada obat lewat dubur, masukkan obat lewat dubur, apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Karena itu bukan makan, itu bukan minum, itu juga tidak semakna dengan makan dan minum. Kalau misalnya ada obat dimasukkan lewat jalur depan, ya jalan depan, mohon maaf, ya ini juga tidak membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu, ya lewat jalur depan, misalnya selang, ini tidak membatalkan puasa. Ya karena itu tadi, dia bukan makan, bukan minum, dan tidak semakna dengan makan dan minum. Kaidah yang keempat, memasukkan benda ke dalam perut melalui hidung membatalkan puasa. Memasukkan benda ke dalam perut melalui hidung itu membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Kuatkanlah istinsyakmu kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Kuatkanlah istinsyakmu. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya lagi. Ya, ketika kita berwudu, kita disunahkan untuk berkumur-kumur. Kita juga disunahkan untuk istinsyak ini. Yaitu ya sebelum kita sholat, ya harusnya mulut kita itu bersih. Begitu pula hidung kita harusnya bersih. Membersihkan mulut, ya kita menyebutnya kumur-kumur. Membersihkan hidung, ya disebut dalam hadis ini sebagai istinsyak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuatkanlah istinsyakmu, kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan bahwa lubang hidung itu bisa membatalkan puasa. Ya, lubang hidung bisa membatalkan puasa ketika dimasuki sesuatu lewat situ ke dalam tubuh kita. Makanya obat tetes hidung yang tujuannya adalah dimasukkan ke dalam ya tubuh, ya itu membatalkan puasa. Begitu pula pengasapan, ya obat yang diuapkan kemudian dihirup lewat hidung, ini juga membatalkan puasa. Ya, itu membatalkan puasa karena itu tindakan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam hidung kita, ke dalam tubuh kita melalui hidung kita. Taib. Kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima. Mulut dan hidung dianggap sebagai bagian luar badan. Mulut dan hidung dianggap bagian luar badan. Dalilnya apa? Dalilnya bolehnya kumur-kumur dan bolehnya istinsyak bagi orang yang berpuasa. Ya. Orang yang berpuasa boleh berkumur. Orang yang berpuasa boleh istinsyak. Itu artinya mulut dan hidung itu masih dianggap bagian luar tubuh. Kalau dia dianggap bagian dalam tubuh, tentunya harusnya tidak boleh, ya. Harusnya tidak boleh berkumur dan istinsyak bagi orang yang berpuasa. Sehingga ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu sama dengan kita menaruh sesuatu di telapak tangan kita. Telapak tangan kita ini bagian luar tubuh. Ya. Dan mulut bagian luar tubuh. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya. Ke dalam mulut saja, ya, bukan dimasukkan lagi. Itu sama dengan memasukkan sesuatu atau meletakkan sesuatu di atas telapak tangan kita. Sama-sama tidak membatalkan puasa. Sehingga memakai pasta gigi ketika kita gosok gigi tidak masalah. Yang penting pasta giginya jangan ditelan, ya. Dikeluarkan. Menggunakan cairan pembersih mulut, ya, untuk berkumur-kumur dibolehkan. Karena mulut itu bagian luar tubuh. Mencicipi makanan menjadi dibolehkan. Karena mulut itu masih bagian luar tubuh. Taib. Obat tetes hidung. Bila tidak sampai kerongkongan atau bagian dalam tubuh, ya bagian pangkal hidung, maka tidak ada masalah. Misalnya, ya, ada
obat untuk mengobati bagian permulaan hidung. Ya, bagian permulaan hidung. Misalnya, bagian permulaan hidungnya ya ada infeksi. Akhirnya dia pakai obat, ya ditetes ke situ. Tidak sampai ke dalam. Maka tidak masalah karena itu masih bagian luar tubuh dalam bab puasa. Makanya tes swab ketika yang dulu ya, itu tidak ada masalah karena itu bagian luar tubuh. Kemudian tadi tablet yang penggunaannya diletakkan di bawah lidah. Bila tidak ditelan melalui kerongkongan menjadi boleh. Ya, karena baca-baca sedikit tentang obat ini ternyata dia diserap oleh saraf yang ada di bawah lidah. Dan obat itu bisa habis. Diserap oleh saraf yang ada di bawah lidah. Ini dia tidak lewat kerongkongan, tapi lewat saraf yang ada di bawah lidah itu. Ini tidak membatalkan puasa karena mulut ini masih bagian luar tubuh. Wallahu a'lam. Baik, kaidah yang keenam, ya. Keluarnya sesuatu dari tubuh tidak membatalkan puasa. Keluarnya sesuatu dari tubuh tidak membatalkan puasa. Kecuali tiga. Yang pertama, muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Tapi yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Padahal muntah yang disengaja itu mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Tetap itu dianggap membatalkan puasa karena adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man istaqa'a fa alaihi al-qada. Barang siapa yang sengaja memuntahkan sesuatu, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Kecuali yang kedua, mengeluarkan sperma secara sengaja. Ya, misalnya onani. Ini mengeluarkan sperma secara sengaja. Ini membatalkan puasa. Yang ketiga, haid dan nifas. Haid dan nifas ini keluarnya sesuatu dari tubuh. Kalau datang haid atau datang nifas, ketika seseorang sedang berpuasa, maka puasanya batal. Baik, ini pengecualian ya, tiga. Selain ini, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya seseorang kentut. Kentut itu keluarnya angin dari tubuh. Walaupun disengaja, kentut tidak membatalkan puasa. Contohnya lagi hijamah, mengeluarkan darah dari tubuh. Ini tidak membatalkan puasa. Ya, pendapat yang kuat, ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhijamah atau berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Padahal beliau sedang berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwa hijamah atau bekam itu tidak membatalkan puasa. Dia ya mengeluarkan darah dari tubuh. Contohnya lagi seperti fastu, ya fastu ini juga mengeluarkan darah dari tubuh. Ini tidak membatalkan puasa. Donor darah itu juga mengeluarkan darah dari tubuh. Ini tidak membatalkan puasa. Ya, dan seterusnya. Intinya bahwa mengeluarkan atau keluarnya sesuatu dari tubuh itu tidak membatalkan puasa, ya kecuali tiga hal yang saya sebut tadi. Muntah yang disengaja, keluarnya sperma yang disengaja, kemudian yang ketiga haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Taib. Bagaimana dengan
sedot lemak. Ini kita tidak membahas sedot lemak itu boleh atau tidak ya. Pembahasan kita, sedot lemak itu membatalkan puasa atau tidak? Sedot lemak itu membatalkan puasa ataukah tidak? Kalau kita sudah tahu kaidah ini, maka ya tidak membatalkan puasa. Karena itu adalah mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Dan bukan termasuk 3 hal yang dikecualikan tadi. Baik. Kaidah yang berikutnya, kaidah yang ketujuh. Ya, waktunya mepet. Kaidah yang ketujuh, hilangnya akal ada beberapa keadaan. Yang pertama, gila. Maka ini membatalkan puasa. Yang kedua, pingsan. Ini membatalkan puasa bila di semua harinya. Yang ketiga, tidur. Ini tidak membatalkan puasa meski di semua harinya. Ya. Jadi ini bukan hilang akal. Ini hilangnya akal ini kalau gila benar-benar hilang akalnya ya, tidak bisa kembali. Kalau pingsan itu sebenarnya akalnya masih ada, cuma terhalangi. Begitu pula tidur, ya. Tidur itu masih ada akalnya, tapi terhalangi oleh tidurnya. Tapi yang jelas ketika seseorang dalam 3 keadaan ini, ya, dia tidak bisa menggunakan akalnya. Dia tidak bisa menggunakan akalnya. Maka apabila seorang yang berpuasa itu gila, maka jelas puasanya batal. Kenapa kok gila puasanya batal? Karena sudah tidak ada niat. Jadi orang yang gila itu tidak punya niat. Makanya ketika orang gila melakukan sesuatu, ya dianggap itu perbuatan yang tidak berdasarkan kesengajaan. Itu perbuatan yang tidak berdasarkan kesengajaan. Dianggap seperti itu karena orang gila itu tidak ada niatnya. Sedangkan puasa itu wajib ada niatnya. Dianggap orang yang gila itu niatnya hilang. Sedangkan puasa wajib ada niatnya. Maka ya puasanya batal. Orang yang pingsan ya, kalau pingsannya itu di semua harinya, maka ini juga tidak ada niatnya. Ini juga tidak ada niatnya. Sehingga puasanya dianggap tidak ada. Di semua harinya maksudnya apa? Sebelum fajar shadiq, dia pingsan. Misalnya baru siuman eh, di waktu maghrib. Jadi dia mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari pingsan terus. Maka orang yang seperti ini puasanya tidak dianggap kalau dia dianggap puasa. Atau menjauhi makan dan minum dan semua pembatal puasa selama itu ya dari mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari tetap ya dia tidak dianggap berpuasa. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang tidur. Tidur mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tapi malamnya sudah ada niat berpuasa. Maka puasanya dianggap sah. Kalau misalnya ada orang ya terlalu capek, mungkin sebelumnya 2 hari bekerja karena tuntutan keadaan, akhirnya ya di hari setelah kerja 2 hari itu dia tidur. Tidur saking capeknya. Tidur sebelum subuh. Sampai maghrib baru baru bangun. Tapi sebelum tidur dia sudah niat untuk berpuasa di hari itu. Maka orang ini dianggap sah puasanya. Ya. Kaidah yang kedelapan. Jima dan yang semakna dengannya membatalkan puasa. Jima dan yang semakna dengannya membatalkan puasa. Walaupun tidak keluar maninya. Walaupun tidak sampai puncak kenikmatannya. Ya, sekedar jima itu membatalkan puasa. Sekedar jima itu membatalkan
puasa. Semakna dengan jima, ya seperti misalnya, mohon maaf ya, kalau ada orang yang eh, eh, melakukan tindakan eh, apa ya, sodomi, tindakan sodomi, maka ya ini dianggap eh, sama dengan jima, bahkan itu lebih parah ya. Ini lebih parah, maka dianggap membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Begitu pula ya, onani, masturbasi dianggap semakna dengan jima, maka ini membatalkan puasa. Baik, kalau misalnya keluar mani tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya orang tidur, ya, di dalam tidurnya dia mimpi, mimpi berhubungan suami istri, kemudian dia bangun ada mani yang keluar, maka ini tidak membatalkan puasa, ya. Contohnya lagi misalnya ada orang keluar maninya tapi karena sakit, tidak ada syahwat. Dia karena sakit akhirnya maninya tidak bisa dikontrol keluarnya, keluar terus. Maka ini tidak membatalkan puasa. Atau misalnya ada orang dia dioperasi, dikeluarkan maninya. Jadi dioperasi, dibedah, ya, maninya diambil, misalnya seperti itu. Maka ini tidak membatalkan puasa. Taib. Yang berikutnya, murtad, membatalkan puasa. Na'udzubillah min dzalik, ya. Keluar dari Islam itu membatalkan puasa. Walaupun murtadnya sebentar. Walaupun murtadnya sebentar. Misalnya ada orang, ya, dia malam niat puasa Ramadan. Masuk waktu subuh masih muslim. Kemudian di waktu duha dia diajak untuk murtad. Akhirnya dia dengan sukarela keluar dari Islamnya. Setelah itu di waktu zuhurnya dia eh, dirayu lagi oleh temannya yang muslim untuk masuk Islam lagi, dengan diberikan keyakinan-keyakinan, motivasi-motivasi, jaminan-jaminan kemudahan. Akhirnya dia masuk Islam lagi. Akhirnya dia masuk Islam lagi. Selama murtad ini dia belum makan, belum minum, belum meninggalkan, belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Apakah puasanya masih bisa diteruskan? Jawabannya tidak bisa. Ya, sekedar murtad itu sudah memutus niatnya. Ya, kalau niat itu tidak didasari dengan iman, maka tidak sah niatnya. Sekedar dia murtad sudah, puasanya batal. Taib, yang terakhir, ya, waktunya sudah habis. Yang terakhir, berniat melakukan pembatal puasa, tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan berniat membatalkan puasa. Ini dua hal yang tipis ya bedanya. Yang satu berniat melakukan pembatal puasa. Yang satu berniat membatalkan puasa. Misalnya berniat makan. Makan itu pembatal puasa. Berniat makan. Maka sebelum dia makan, puasanya belum batal. Berniat minum. Sebelum dia minum, tidak membatalkan puasa. Berniat jima dengan istrinya. Sebelum dia menjima istrinya, maka puasanya belum batal. Berbeda dengan berniat membatalkan puasanya. Berniat menghentikan puasanya. Maka dengan sekedar niat, itu sudah membatalkan puasanya. Ya.
Makanya harus hati-hati dalam masalah niat ini. Ya, kita harus bedakan antara berniat melakukan pembatal puasa dengan berniat membatalkan puasa. Berniat melakukan pembatal puasa tidak membatalkan puasa, tapi berniat membatalkan puasa itu jelas ya, membatalkan puasa. Taib, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang diberikan. Eh, Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Ada 4 orang ini yang raise hand. Mungkin dipersilahkan dulu kepada Ibu Dunur ya, Dunur Al-Mistri dari Tanjung Pinang ya. Silakan Ibu. Ibu atau Bapak ini? Ikhwan. Oh, Ikhwan, Afwan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya di luar tema, apakah boleh Ustaz? Ya, silakan. Mau nanya, apakah halal uang santunan anak yatim yang dibagikan pada acara bid'ah seperti acara silaturahmi menyambut puasa Ramadan? Namun pada acara tersebut terdapat hal yang mengandung bid'ah seperti sholawat yang diiringi musik. Terus acaranya ikhtilat. Dan saya terlanjur menerimanya karena saya nggak tahu ada hal tersebut dalam acaranya. Apakah boleh saya memanfaatkannya, Ustaz, uang tersebut karena sudah terlanjur menerimanya? Baik. Umurnya berapa ya? Boleh tahu umurnya berapa? Umur saya 19 tahun, Ustaz. Masih remaja. Iya, berarti sudah balik ya? Sebenarnya bukan uang anak yatim, tapi uang untuk ibu saya, Ustaz. Uang untuk duafa, anak miskin itu. Ibu Ah, saya soalnya baik. diundang Dan jadinya. untuk anak yatim ya? Bukan, tapi uangnya untuk ibu duafa gitu, ibu janda gitu. Ya, ya, siap. Iya, Bapak para boleh jemaah menerimanya? sekalian, hmm, baik. Sudah bisa difahami. Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini pertanyaan ya sangat penting ya, dan ana juga ingin mengingatkan kepada para jemaah yang mengelola penyaluran harta untuk anak yatim piatu ya, atau untuk anak yatim. Anak yatim itu dalam syariat itu ada batasannya, yaitu sampai dia baligh. Kalau sudah baligh, dia bukan yatim lagi statusnya, ya. Kalau sudah baligh, statusnya bukan yatim lagi, sehingga dia tidak berhak menerima harta yang diperuntukkan untuk anak yatim. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya tidak ada keyatiman setelah seseorang itu mencapai usia baligh, ya. Setelah seseorang mencapai usia baligh, status keyatimannya dianggap tidak ada. Baik. Tapi tadi disebutkan bahwa uang yang didapatkan itu bukan untuk eh, penanya yang sering disebut sebagai anak yatim ya. Walaupun umurnya sudah 19, sudah balik. Tapi diperuntukkan untuk ibunya. Apakah ya ketika uang tersebut didapatkan dari acara santunan yang di dalamnya ada campuran-campuran ya sesuatu yang tidak eh, tidak disenangi, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah menjadikan uangnya haram? Jawabannya tidak. Ya, uang tersebut tetap halal, ya. Adapun adanya hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu tidak sampai menjadikan uangnya haram. Itu tidak sampai menjadikan uangnya haram. Itu kan kesalahan dari panitia penyalur harta tersebut. Yang jelas harta tersebut sudah diperuntukkan untuk kaum duafa itu.
Ya, jadi ketika disalurkan dan disampaikan kepada du'afa, ya halal untuk para du'afa itu. Walaupun di dalam acaranya ada campuran-campuran yang bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Eh, Berikutnya kepada Ibu Putri atau Ibu Zuwasti ya, yang ingin bertanya langsung kami persilahkan. Jazakallah khair host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afwan Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa murtad adalah membatalkan puasa. Bagaimana dengan orang yang dalam KTP-nya Islam tetapi ia melakukan amalan pembatal keislaman seperti meminta kepada kuburan, menyembelih kepada selain Allah, tapi dia mengaku beragama Islam. Apakah itu puasanya juga diterima, Ustadz? Yang kedua, Ustadz, pertanyaannya, Ana ingin bertanya tentang pembatal pahala puasa, Ustadz. Kita puasa selama 29 hari atau 30 hari, pasti ada berbuat dosa gitu, Ustadz. Jadi sebenarnya dosa yang seperti apa yang bisa membatalkan pahala puasa itu, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khair, Ustadz. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang ditanyakan yang pertama kali, yaitu tentang amalan-amalan yang dikatakan pembatal keislaman ketika dilakukan oleh orang yang berpuasa. Apakah puasanya dianggap batal? Ya, ini ada sisi yang harus dipertimbangkan yang lainnya, yaitu sisi apakah dia sudah tahu kalau itu membatalkan keislamannya. Apakah dia jahil? Kalau dia jahil, ya, dia tidak tahu kalau itu membatalkan keislamannya. Taunya yang seperti itu justru dianjurkan karena dia dapatnya ilmu seperti itu dari guru-gurunya. Karena dia orang awam dan dapatnya seperti itu. Maka ya, wallahu taala alam, Anda melihat yang seperti ini, orang yang seperti ini ma'dzur ya. Orang yang seperti ini itu dimaafkan karena kejahilannya. Ya, banyak orang yang tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu termasuk pembatal keislaman. Banyak sekali. Terutama di negara kita ini. Ya, dan tidak hanya di negara kita ya. Di banyak negara keadaannya hampir sama. Bahkan yang ada di negara kita itu biasanya diimpor dari negara-negara lain yang menjadi kiblatnya mereka. Kalau misalnya orang tersebut masih jahil, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahilannya. Tapi kalau misalnya Allah tidak mengampuninya, sebagaimana pendapat yang lainnya, maka ya dia keluar dari Islam. Di mata Allah, kalau dia memang keluar dari Islam, ya sudah, ya amalan ibadahnya tidak sah semuanya. Bahkan sholatnya tidak sah. Kalau dia di mata Allah Subhanahu wa taala benar-benar keluar dari Islamnya karena perbuatannya itu, bukan hanya puasanya saja yang batal. Ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena di mata Allah Subhanahu wa taala dia bukan seorang muslim. Ya, di sini kita menjadi tahu ya betapa pentingnya kita berhati-hati. Bisa jadi seseorang itu di mata manusia dianggap muslim, padahal di mata Allah Subhanahu wa taala sudah hilang status Islamnya. Bisa jadi demikian. Oleh karenanya ketika kita diingatkan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, karena ini membahayakan keislaman, ini bisa membatalkan keislaman, ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islamnya, harusnya kita bersyukur. Harusnya kita ya berterima kasih kepada orang yang mengingatkan itu. Ya, bukan malah menjulukinya dengan julukan-julukan yang tidak baik, tidak pantas. Julukan-julukan yang memperkeruh suasana saja. Baik. Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua,
Pembatal pahala puasa, Ustaz. Ya, pembatal pahala puasa. Saya sering menyampaikan bahwa di sana ada pembatal pahala puasa. Ada yang membatalkan pahala puasa sama sekali, ya, maksudnya hilang. Ada yang mengurangi pahala puasa. Para ulama itu menyampaikan ya bahwa kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang saat puasanya itu bisa mengurangi pahalanya. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan puasa itu bisa mengurangi pahalanya. Semakin besar kemaksiatannya, semakin banyak kemaksiatannya, maka semakin besar pahala yang berkurang, semakin banyak pahala yang berkurang. Semakin sedikit kemaksiatannya, semakin kecil kemaksiatannya, maka semakin sedikit pahala yang berkurang dan semakin kecil pahala yang berkurang. Ya, kaidahnya seperti itu. Kemudian di dalam hadis-hadis disebutkan, ya, misalnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada amalan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada amalan dia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak butuh dengan puasanya. Tidak butuh dengan puasanya. Ini ya bisa difahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasanya. Walaupun puasa tersebut memenuhi syarat rukunnya, menggugurkan kewajibannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ya memberikan pahala kepada dia. Makanya kata-katanya falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh dengan amalan puasa dia. Amalan dia meninggalkan makan dan minumnya. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Cukup jelas. Silakan kepada Ibu Lucy ya, ingin bertanya, raise hand. Silakan Ibu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan jelas terdengar ya, sinyal di rumah kurang bagus. Ya, jelas, Ustaz, Ibu. langsung ya. Ustaz, kebetulan saya lagi berwudu. Kalau saya lanjut wudu lagi tidak batal kan ya Ustaz? Soalnya saya mau tilawah Quran sambil nunggu. Tapi itu bukan pertanyaan yang utama. Nanti saya cuma mau nanya, ini saya lanjutkan wudu atau enggak? Karena saya tadi sebenarnya sambil nunggu, sambil menyimak, sambil berwudu. Kemudian pertanyaan saya adalah, mengenai topik yang hari ini tentang puasa, pembatal puasa. Kebetulan saya mau dioperasi di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan saya meminta kepada dokter rencananya kalau mau dioperasi habis lebaran aja karena saya mau fokus ibadah dulu. Takutnya kan kita nggak tahu ya tahun depan masih hidup atau enggak. Seperti itu. Tadi kan kemungkinan besar takutnya diinfus kalau habis operasi kan ya Ustadz. Nah, apa ya tadi sebenarnya jadi itu ya. Sebenarnya pertanyaan pertamanya tuh adalah oh, saya kan persiapan kematian ya Ustadz ya. Jadinya berusaha berpuasa sering-sering. Kadang puasa sunnah gitu, berharap bisa masuk surga Ar-Rayyan gitu Ustadz. Tapi kadang saya juga merasa saya berpuasa itu biar sehat, karena puasa itu kan udah terbukti menyehatkan tubuh karena memakan sel-sel yang buruk, sel-sel yang sehat pada saat manusia kita kelaparan saat berpuasa. Apakah saya diterima gitu puasanya Ustadz? Apakah saya bisa mendapatkan surga Ar-Rayyan itu? Jadi takutnya bias gitu niatnya. Tapi saya selalu berusaha, ya Allah, murnikan puasa saya ini niatnya lillahi ta'ala. Terus kadang-kadang kan kita tidak berniat berpuasa ya Ustadz. Langsung aja karena ingat dalil Nabi. Apakah kamu masak hari ini ya istriku Aisyah gitu misalkan ya Humairah? Tidak ya Rasulullah. Jadi Rasulullah berpuasa itu harinya bebas ya, apa Jumat, Selasa atau apa. Itu kita bisa puasa sunnah seperti itu Ustaz, tanpa niat. Kalau puasa Ramadan yang wajib ini, apakah kita bisa juga tidak berniat? Apakah kita harus, kalau nggak salah, saya baru-baru ini lihat YouTube yang kajian Salafi, Ustaz Firanda atau siapa ya?
Saya lupa, tapi kayaknya ada kata-kata niat nawaitu itu tidak usah ya, nawaitu saumagodin an ardain fardisari Ramadan ya. Itu kan dari kecil dihafalin. Katanya harus diucapkan setiap mau sholat wajib, puasa wajib atau di awal Ramadan. Kalau tidak sah sholatnya. Tapi kan saya apa ya tidak belajar lagi, hanya belajar dari kajian-kajian salafi karena saya tidak bersekolah seperti Ustadz-Ustadz salaf. Seperti itu Ustadz. Terus ya kayaknya eh ya itu Baik, Ustadz banyak. Ibu. Saya Terima rasa kasih ya Ustadz. cukup, Ibu ya. Baik. Terima kasih, takut keburu maghrib. Iya, baik. Ustadz. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada 4 pertanyaan yang Ya, diborong, Ustaz. Baik, yang pertama tadi tentang wudhu ya. Jadi tajdidul wudhu atau memperbarui wudhu apakah dibolehkan? Ya jawabannya dibolehkan ya. Jawabannya dibolehkan memperbarui ibadah wudhu kita. Sehingga tidak ada masalah ya kalau sudah wudhu masih wudhu lagi. Ya itu tidak ada masalah. Ada tajdidul wudhu. Ya walaupun nanti ketika diperinci ya ada perincian-perincian yang panjang yang disebutkan oleh para ulama. Tapi secara garis besar tajdidul wudhu itu dibolehkan. Yang kedua tentang operasi. Apakah sebaiknya operasi di bulan Ramadan yang nantinya ya khawatir ada hal-hal yang menjadikan pasien itu tidak bisa berpuasa dengan maksimal atau tidak bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Ya kalau misalnya operasi tersebut tidak mendesak, maka sebaiknya diundur sampai bulan Syawal. Kalau operasi tersebut tidak mendesak, maka sebaiknya ya diundur sampai bulan setelah Ramadan, yaitu Syawal. Kenapa demikian? Ya karena tadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa keberkahannya. Kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk amal-amal ketaatan ya, maka sayang banget ya. Apalagi tadi disebutkan ya kita nggak tahu apakah tahun depan bisa berpuasa lagi ataukah tidak, apakah umur kita sampai tahun depan ataukah tidak. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka kalau misalnya bisa diundur di bulan Syawal, maka sebaiknya diundur sampai bulan Syawal. Kemudian yang berikutnya niat yang bercampur. Jadi niat puasa niat puasanya itu yang inti, niat puasanya itu yang dominan, maka tidak ada masalah. Kalau niat puasanya itu inti, dia yang dominan, niat mendapatkan kesehatan itu hanya sampingan, maka tidak ada masalah. Ya. Dan sebenarnya ya, niat mendapatkan kesehatan itu tidak ada pun Allah akan kasih kesehatan gitu. Jadi nggak perlu diniati gitu. Niatkanlah puasa hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu nanti datang sendiri, otomatis gitu. Sehingga tidak perlu kita niatkan sehingga akhirnya kita malah jadi ragu apakah ini membatalkan niat yang inti ataukah tidak. Tidak perlu diniatkan untuk itu, ya. Karena itu akan datang secara otomatis. Sehingga kita bisa fokus untuk meniatkan puasa kita untuk mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah niat itu boleh dimulai di pagi hari ya dengan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah di pagi hari datang ke rumahnya, kemudian bertanya kepada keluarganya, apakah ada makanan di rumah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab ya oleh keluarganya, tidak ada. Kemudian beliau mengatakan, idzan ana shaim. Kalau begitu, aku berpuasa. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya tidak berniat berpuasa. Kemudian ketika beliau tahu bahwa di rumah tidak ada makanan,
Beliau mulai berpuasa ketika itu, atau mulai niat berpuasa ketika itu. Maka bolehnya hal ini itu pada puasa-puasa sunnah, ya, pada puasa-puasa sunnah. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang lebih ketat lagi. Itu maksudnya puasa sunnah yang mutlak, ya. Puasa sunnah yang tidak dikaitkan dengan hari. Ya, misalnya puasa Senin, ini sudah dikaitkan dengan hari. Maka tidak boleh yang seperti itu. Kalau puasa Senin ya berarti dari awal eh, muncul fajar shadiq sampai terbenamnya matahari harus sudah niat. Karena itu satu hari penuh. Ada yang lebih ketat seperti itu. Tapi mayoritas ulama tidak seketat itu ya. Yang penting puasa sunnah, maka boleh diniatkan dari eh, eh, dari selain awal ya. Boleh diniatkan walaupun sudah masuk harinya. Walaupun setelah terbitnya fajar shadiq. Adapun puasa yang wajib, maka tidak boleh seperti itu. Ya. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, "Man lam yujmi'is siyama minal laili fala siyamalah." Barang siapa yang belum mengumpulkan niatnya dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang belum berniat puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ini dibawa oleh para ulama ke puasa-puasa wajib. Sedangkan hadis yang tadi dibawa ke puasa yang sunnah. Kemudian tadi disebutkan ya bahwa kalau di Salafi tidak ada niat di malam hari, tidak seperti itu ya. Jadi sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat itu harus ada di malam hari. Tapi niat itu amalan hati. Niat itu dalam bahasa kita adalah kehendak, keinginan. Itulah niat. Jadi harus ada keinginan, harus ada kehendak di malam hari bahwa besok kita akan berpuasa Ramadan. Ya, setiap malam harus ada kehendak seperti itu, harus ada keinginan seperti itu. Itulah niat. Tapi niat nggak boleh dilafalkan. Niat tidak boleh dilafalkan. Tidak boleh diucapkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan yang seperti itu. Beliau juga tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Dan itu ibadah ya. Niat itu ibadah. Dalam masalah ibadah ya kita harus diketati ya. Kita itu dalam masalah ibadah diketati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ibadah itu para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah pintu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhak menentukan pintu pahala hanya Allah saja. Yang berhak menentukan pintu pahala hanya Allah. Makanya ya, kita tidak boleh ya membuat pintu-pintu pahala sendiri-sendiri. Kita harus menemukan dalil yang menunjukkan bahwa amalan tertentu itu adalah pintu pahala. Itu benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengeraskan niat ya, melafalkan niat di malam hari secara bersama-sama sebagaimana banyak dilakukan di negeri kita, ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus koreksi ya. Kalau kita masih berdebat, ya silahkan kembalikan amalan itu ke zaman Nabi. Adakah Rasulullah dahulu melakukannya? Silahkan kembalikan amalan tersebut ke zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapakah satu golongan yang masuk surga itu? Beliau mengatakan,
ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku pada hari ini dan juga jalan para sahabatku. Ya sudah, kembalikan praktek beragama kita ke zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ke zaman para sahabat. Kalau ada di zaman Nabi, ada di zaman sahabat, silahkan lakukan. Sampaikan kepada kita, kita akan menjadi orang yang pertama kali semangat dalam melakukannya. Tapi kalau tidak ada, ya sudah. Kata Imam Malik rahimahullah, fama lam yakun yauma idin dinan, lam yakunil yauma din. Lam yakunil yauma dinan. Yang pada hari itu bukan agama, pada hari ini juga bukan agama. Ya. Demikian para jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita untuk semangat dalam menjalankan amal-amal ketaatan di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Dan kepada jamaah yang banyak ingin bertanya, mohon maaf karena waktu habis, jadi mungkin bisa ditanya di lain kesempatan. Dan kepada jamaah tadi yang bertanya, yang sedang sakit, sedang berjuang dalam penyembuhan, semoga Allah berikan kemudahan dalam kesembuhan, dan Allah jadikan sakitnya itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Semoga Allah berikan kita kekuatan terus untuk menjalankan ibadah sampai dengan akhir hayat kita. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan selama menjadi host dalam acara ini. Kita tutup kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz, fi amanillah Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz ilmunya.